Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mams dan juga teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan serta dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Di kesempatan video kali ini aku dapat share video lagi, sharing seputar mengelola keuangan rumah tangga. Dan di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari salah satu komentar yang ada di YouTube. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau di sini suaranya itu kurang jernih karena di daerah aku dari semalam itu turun hujan ya teman-teman. Bagaimanakah kalau di daerah bunda-bunda dan juga teman-teman? Apakah sudah turun hujan juga? Nah, teman-teman bisa sharing-sharing di kolom komentar. Sebelum lanjut ke videonya, di sini aku tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Di sini kita saling sharing bersama, belajar bersama untuk menjadi seorang ibu, seorang istri dan juga seorang ibu rumah tangga yang lebih baik dari sebelumnya. Dan di sini teman-teman, pertanyaannya berasal dari Bunda Rina dengan kondisi keluarga terdiri dari suami, istri dan mempunyai 1 orang anak yang belum usia sekolah ya teman-teman. Nah, beberapa hari ini katanya video aku itu sering muncul di beranda dan sering buat nontonin juga. Dan salah satunya yaitu video aku tentang mengatur gaji pas-pasan yang bisa nabung emas setiap bulannya. Bunda Rina jadi terinspirasi untuk bisa mengatur pendapatan di keluarganya agar setiap bulan juga bisa punya tabungan emas ya teman-teman. Karena selama ini tuh gak pernah kepikiran buat menabung, apalagi buat menabung emas. Nah, untuk penghasilan dari suami Bunda Rina sudah cukup untuk kebutuhan saja, sudah alhamdulillah. Karena menurut Bunda Rina untuk penghasilan suaminya itu bukan penghasilan besar ya teman-teman. Nah, di sini minta dibuatkan rincian supaya di sini penghasilannya juga bisa disisihkan sedikit untuk menabung setiap bulan. Syukur-syukur kalau bisa buat menabung emas setiap bulannya. Karena biar mempunyai tabungan untuk pendaftaran anak ke sekolah nantinya ya teman-teman. Dan langsung saja di sini aku akan mencoba untuk mengelola pendapatan keluarga Bunda Rina, yaitu pendapatan harian perharinya sebesar Rp60.000. Nah, di sini teman-teman yang harus dituliskan yaitu yang pertama untuk anggaran kewajiban-kewajiban. Nah, seperti untuk membayar listrik, di sini per bulan dianggarkan Rp60.000. Jadi untuk anggaran yang harus dikumpulkan perharinya yaitu sebesar Rp2.000. Kemudian yang kedua yaitu untuk angsuran bank ya teman-teman. Di sini Bunda Rina punya angsuran bank per bulan membayar sebesar Rp240.000. Nah, per hari bisa mengambil anggaran sebesar Rp8.000 untuk membayar angsuran bank ya. Kemudian yang ketiga, membayar arisan per bulan habisnya itu Rp55.000. Nah, supaya di sini lebih mudah untuk menghitungnya, maka di sini aku bulatkan per bulan Rp60.000 ya teman-teman. Jadi untuk anggaran hariannya yaitu sebesar Rp2.000. Nah, di sini sudah aku tuliskan semua untuk kewajiban hariannya. Ternyata untuk kewajiban per hari menghabiskan anggaran sebesar Rp12.000. Dari anggaran harian sebesar Rp60.000 dikurangi Rp12.000 untuk membayar kewajiban per hari, masih ada sisa anggaran sebesar Rp48.000. Nah, untuk anggaran per bulan di sini untuk kewajiban menghabiskan anggaran sebesar Rp360.000 ya teman-teman.
Kemudian lanjut, di sini aku akan membuat rincian untuk kebutuhan perharinya. Yang pertama yaitu dianggarkan untuk berbelanja beras. Nah, untuk anggaran beras 1 bulan Rp150.000. Untuk anggaran perharinya yaitu sebesar Rp5.000. Kemudian yang kedua, untuk berbelanja bulanan, per bulan dianggarkan sebesar Rp180.000. Untuk anggaran perharinya yaitu Rp6.000. Kemudian untuk berbelanja gas per bulan dianggarkan sebesar Rp30.000. Untuk anggaran perharinya yaitu sebesar Rp1.000. Dan untuk biaya makan per bulan dianggarkan sebesar Rp450.000. Untuk anggaran perharinya bisa mengambil anggaran sebesar Rp15.000. Kalau menurut aku untuk berbelanja sayur lebih hemat kalau belanjanya itu mingguan ya teman-teman. Nah, di sini untuk kebutuhan harian itu aku total menghabiskan anggaran per hari sebesar Rp27.000 dari sisa anggaran sebesar Rp48.000 dikurangi untuk kebutuhan sebesar Rp27.000 per hari. Masih ada sisa anggaran sebesar Rp21.000. Kemudian untuk anggaran kebutuhan pokok per bulan yaitu menghabiskan anggaran sebesar Rp810.000. Kemudian di sini aku tuliskan untuk kebutuhan lainnya. Yang pertama yaitu untuk anggaran bensin per bulan dianggarkan Rp90.000. Anggaran perharinya yaitu Rp3.000. Yang kedua untuk jajan per bulan dianggarkan sebesar Rp90.000. Nah, untuk anggaran perharinya yaitu sebesar Rp3.000. Kemudian untuk dana darurat per bulan dianggarkan Rp60.000. Untuk anggaran per hari yaitu Rp2.000. Untuk membeli pulsa per bulan dianggarkan Rp60.000. Untuk anggaran perharinya yaitu Rp2.000. Kemudian untuk sedekah per hari di sini dianggarkan Rp1.000. Untuk anggaran 1 bulan yaitu Rp30.000. Kemudian untuk tabungan, Bunda Rina per hari bisa menabung sebesar Rp10.000. Untuk tabungan 1 bulan yaitu Rp300.000 atau sudah dapat sekitar setengah gram emas ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu cara mengatur pendapatan harian sebesar Rp60.000. Semoga videoku ini bisa bermanfaat untuk Bunda Rina dan juga bunda-bunda lainnya yang mungkin memiliki persoalan yang sama pula.